Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Suwandi. Acara selanjutnya ialah tausiah agama tentang haji dan kematian yang akan disampaikan oleh Ustadz Umriyadi SUD. Kepada Ustadz Umriyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam aku semoga dia kakek pergi haji. Amin. Yang jawab salam aku yang belum hamil balik dari sini langsung hamil. Amin. Yang tadinya ada utang semoga Allah buat lupa yang utangi kamu. Amin. Tak bisa aja itu. Utang harus dibayar ya. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayol hadirun, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dan yang saya sangat hormati, Ahlul Bait, keluarga besar daripada Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Yunita, juga keluarga besar dari semua tamu undangan yang datang pada kesempatan hari ini, baik yang datang dari teman sejawat, tetangga, atau teman kantor, yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, para tokoh alim ulama, para ustadz, para kiai, para haji, dan para hajjah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, tanpa mengurangi rasa hormat ananda pada hari ini, tanpa mengurangi rasa takzim ananda pada hari ini. Ananda tahu betul dari wajah-wajahnya yang datang pada hari ini, lah banyak yang pergi haji, lah banyak yang pergi haji, benar tak? Dari wajahnya. Tapi insya Allah bagi kita yang belum pergi haji, mudah-mudahan Allah sanggupkan dan Allah mampukan. Amin ya robbal alamin. Yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah senantiasa kita nih selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tipis rasa syukur kita itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyukrun bil lisan. Paling tipis tuh. Tapi ngucapnya tuh jangan main-main. Ngucapnya tuh benar-benar dari hati, benar-benar serius, make imanan, make iman. Alhamdulillah ya Allah, hari ini tetangga kami pergi haji, kami diundang. Alhamdulillah ya Allah, hari ini ayu kami, kakak kami yang pergi haji. Bersyukur. Jangan sampai kita menjadi seperti orang kafir. Apa itu orang kafir? In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum yafrahu biha. Ke orang-orang kafir itu sedih kalau melihat orang lain senang, senang kalau melihat orang lain sedih. Nah ini kan Bapak Yunus dengan Ibu Yunita ini kan tetangga kita, keluarga kita, teman kita sekantor. Nah pergi haji, kita doakan. Doa kita kepada orang lain itu tuh mantul untuk kita dewek. Kita doakan dia, alhamdulillah berangkat haji sehat walafiat sepanjang perjalanan. Kita juga insya Allah
dak tahun ini, tahun depan, dak tahun depan lagi, dak tahun depan lagi. Niat baik kita, mati kita ke dalam kubur, mati kita tak berangkat haji, tapi niat kita kuat, ucapan kita kuat, ikhtiar kita kuat, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai seorang yang sudah berangkat haji, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Haji Yunus dan Ibu Yunita, kami semua yang ada di sini mewakili daripada tamu undangan. Kalau ada orang berangkat haji, jangan coba-coba nak sinta oleh-oleh. Jangan coba-coba. Bukan lemak di sana tuh. Kalau kamu lah ngomong Pak Haji minta Pak Yunus minta oleh-oleh, belikannya Tanah Abang kamu ya. Jangan. Belikannya lagi di Pasar Lemabang. Jangan ya. Apa? Kalau ada orang yang minta haji, ada orang yang mau berangkat haji, pesan kami Pak Yunus dengan Ibu Yunita, pesan kami cuma siko, sampaikan salam kami di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek di Madinah bakal ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titip salam, sampaikan ketika mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Titipkan, sebut nama kami. Sebut nama kami, seluruh jamaah yang tidak bisa kami sebut, titip salam kepadamu ya Rasulullah. Sampaikan salam itu Pak Yunus, sebagai amanat kecil yang serius kami sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu, Rasulullah, sejarahnya mana Ustaz? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat-sahabat Nabi ini banyak yang balik ke negara masing-masing, ke Damaskus, ke Syria, kemana-mana pergi untuk menyebarkan agama Islam. Ketika ada orang daerah situ yang nak berangkat haji, sahabat ini cuma nitip salam kepada Rasulullah, bukan nitip oleh-oleh. Nah kita nih banyak nitip oleh-oleh. Boleh tak nitip oleh-oleh? Boleh kalau Pak Yunus ada lebih, tak masalah. Jubah kan? Jubah Arab. Ujung jubah Arab boleh. Tapi kalau beliau ada lebih, kalau beliau ada kelebihan rezeki, kalau tak kate, ustadznya baik. Ustadznya baik. Bercanda Pak Yunus, bercanda. Ustadznya siko kan? Yang rego 285 tadi ya. Insya Allah yang paling penting titip salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini juga kita diundang untuk memperingati umi kami, umi kita semua, Ibu Haja Syarifah bin K. Haji Abdullah Rozi, yang sudah kurang lebih 100 hari yang lalu pergi meninggalkan kita. Pesennya cuma sikok, ini tempat beliau tinggal dulu kabarnya. Di sini ada anak-anak beliau, di sini ada cucu-cucu beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang di dalam nih bakal mati, yang di teras nih bakal mati, yang di luar nih bakal mati, yang pergi haji mati, yang belum pergi haji mati, sama MC mati. Katanya. Seluruhnya bakal mati Bapak Ibu, tinggal nunggu giliran. Kalau sudah kematian datang, pesennya cuman sikok yang diharapkan dari orang yang terbaring di dalam kubur. Apa itu Ustaz? Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, in qata'a amaluhu, dia tak bisa lagi sholat, dia tak bisa lagi bisnis, dia tak bisa lagi jualan, dia tak bisa lagi begawe, dia tak bisa lagi apa-apa. Apa yang ditunggu untuk mereka? Apa yang mereka tunggu? Waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Sudahlah, ibu saya almarhumah atas izin Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 2022. Tahun 2022. Kehilangan tuh pasti ada. Kehilangan tuh pasti ada bagi anak-anak. Tapi rasa kehilangan kita tidak dinanti sama ibu kita di dalam kubur. Kita harus jadi manusia yang kuat. Apa yang dinanti untuk orang tua kita yang ada di dalam kubur? Doa kita. Apalagi amal soleh kita. Apalagi sedekah atas namanya.
amalan-amalan baik, meneruskan amalan-amalan baik yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu, di alam kubur itu jikabar menurut hadis dan Al-Quran itu sempit, butuh nian dia sama kita, butuh nian. Kadang kepanasan, kadang kedinginan, kadang meriang, kadang ada hukuman, macam-macam rasanya. Tapi ketika dibacakan Yasin, ketika ada anaknya yang sedekah atas namanya, itu tuh langsung datang kesejukan. Dia tidak butuh harta kita, dia tidak butuh mobil kita, dia tidak butuh juga jabatan kita, tidak butuh. Yang beliau butuhkan hanyalah doa, doa, doa. Apakah sampai Ustadz? Seorang sahabat ragu. Ketika itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, ala tasaddaqta 'alaiha? Apakah boleh ya Rasulullah aku bersedekah tapi sedekahku atas namanya? Mencari anak yatim. Nih aku sedekah atas nama Ibu Syarifah ummi kami. Mencari masjid-masjid yang butuh bangunan. Ini aku impak 1 tiang untuk ibuku, Ibu Syarifah ummi kami. Ini cari orang-orang susah, cari orang-orang yang butuh. Kemudian itu tuh apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq, bersedekahlah, maka sedekahmu akan sampai kepadanya. Dan saya meyakini ini sampai hari ini Bapak Ibu. Bersedekahlah atas namanya, doakan dia setiap hari, setiap waktu. Makanya kalau habis sholat, bapak-bapak dari Masjid Al-Furqan ya, kita galak sholat itu kan salah satu syarat wajib untuk mimpin doa itu harus ada doa orang tua. Nah itu kami diajari oleh guru kami dulu. Yang pertama istighfar, a'udzubillah, bismillah, hamdalah, terus sholawat, terus jangan minta yang lain-lain dulu. Yang itu dulu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa ini bukan untuk anak TK. Anak TK itu latihan, bukan untuk anak SD. Anak SD itu latihan. Justru doa ini untuk kita yang lah tua-tua ini. Supaya apa? Doa ini sampai ke mak bapak kita yang sudah meninggal. Dan kalau kita meninggal, kita mati, kita habis nafas diambil oleh Allah, dan itu sebuah kepastian. Harapannya anak kita nih doa ke kita juga. Harapannya itu ada anak soleh yang mendoakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu mendoakan juga Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Yunita nantinya menjadi haji yang mabrur. Bapak, mudah-mudahan di situ nanti Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelapangan hati dengan semua kondisi yang terjadi. Uji kabar, kalau di sana itu nak nyari lemak, tak bakal ketemu lemak. Pergi haji nak nyari lemak, tak ketemu. Uji kabar, mana aku belum berangkat. Uji kabar, telah aku ngomong uji kabar, belum berangkat. Ya, uji kabar Pak Haji yang cerita kalau nak nyari lemak, tak bakal ketemu lemak. Sebab apa? Di situ itu kita berdesak-desakan dengan orang rame, kita kumpul dengan orang rame, jutaan dari seluruh Indonesia datang di waktu yang sama, mengerjakan di tempat yang sama. Ya banyaklah pokoknya, penting aku mikirnya. Aku ingat di TV itu ramenian Pak. Sekarang umroh lah ditutup. Tapi pesannya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, haji itu ibadah rukun Islam yang yang kelima. Yang pertama baca syahadat, yang kedua dirikan sholat, 3, 4 puasa, berhaji sempurna. Nah inilah kalau guru SD lagi ceramah. Bapak Ibu, kalau guru SD kami ngajari mak itu Pak ke anak-anak. Jadi dia sambil menyanyi tapi sambil ngajar rukun Islam. Dan alhamdulillah haji ini yang kelima. Dari semua ibadah yang Allah Subhanahu berikan kepada kita, semuanya ada tujuan. Dak kate yang dak kate tujuan itu. Semuanya ada visi, ada misi. Salat, apa kita diperintahkan salat? Apakah hanya salat? Tidak. Aqimis shalah fa innas salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gak mungkin wong salat maling, gak mungkin wong salat berjudi, gak mungkin wong salat nyabung ayam, gak mungkin. Paling-paling dosa wong salat tuh ngerumpi. Dosa wong salat tuh paling seuzon dikit-dikit. Nah, itu tuh kira-kira dosa-dosa kecil yang terus diperbaiki dari perbuatan. Itu tujuan sholat. Puasa, apa tujuan puasa? Barusan kita lewat tuh bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Terus ada lagi zakat. Apa itu tujuan zakat? Khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Tujuan zakat itu untuk membersihkan harta kita, duit kita, kekayaan kita itu dibersihkan dengan zakat. Terus Ustadz, hari ini haji. Apa tujuan ibadah haji? Tentu ada tujuan yang besar dari ibadah haji. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Tujuan daripada ibadah haji itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, aku cari di dalam Al-Quran, liyashhadu, untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ada kebesaran Allah di Mekah dan Madinah? Bapak Ibu buka sejarah, tonton YouTube, lihat lagi buku-buku kita yang lama. Bagaimana di situ ada air Zam-Zam yang sampai hari ini mengalir luar biasa dari kaki Ismail. Di situ juga ada Safa dan Marwah, perjuangan seorang ibu supaya anaknya tidak kehausan. Di situ juga ada kemudian Padang Arafah. Di situ pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah. Kemudian di situ juga nanti ada yang disebut dengan Hijr Ismail, dan semua simbol-simbol yang ada di Mekah itu, yang ada di Madinah dan di Mekah itu, semuanya kita harus saksikan. Untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya apa Ustadz? Poinnya cuma satu. Ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat haji, pesannya adalah niatkan haji ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Niatkan karena Allah. Rugi. Fisik kita dihabis-habiskan tuh, duit kita dihabis-habiskan tuh, waktu menunggu juga kita dihabis-habiskan tuh. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rugi bagi kita. Niatkan karena Allah. Ustaz, pengennya anak punya haji Ustaz, tapi gaji ini cuma 3 juta. 3 juta ini Ustaz, pengeluaran kami di rumah tuh 4 juta, tekor 1 juta Ustaz. Cak mano nak berangkat haji nih, pemerintah nih nambah terus. Bapak Ibu jangan khawatir. Kita yang belum berangkat haji ini, yang pertama pasang niat dulu. Haji itu ada 3 macam. Nah, aku kasih tahu ini. Haji itu ada 3 macam. Yang pertama haji likasyaf. Haji likasyaf itu haji dengan usaha. Kita punya bisnis, kita punya bakso, kita punya ruko, kita punya kontrakan. Nah itu tuh nabung, pacak berangkat haji. Itu namanya karena usaha kita. Kalau di dusun nanam karet, nanam sawit, waktu nanam berangkat haji. Baca ya, niatnya memang berangkat haji. Jangan salah, begini lagi, kacau tuh. Akhirnya kacau tuh, jangan ya. Niat itu memang benar-benar ketika kita buka usaha, bismillah aku nak berangkat haji. Ya. Kalau begini lagi Ustaz, itu urusan kamu, enggak usah ngajak Ustaz. Berat itu masalahnya. Ya. Niat ke berangkat haji, dan banyak sudah terbukti orang-orang yang berbisnis berusaha rata-rata mereka sanggup untuk berangkat haji karena niat di awal pondasinya kuat. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua lin nasab. Yang pertama likasyaf haji, karena memang untuk usaha. Yang kedua lin nasab. Dari kakek nenek dia tahun 60 itu haji kalau. Haji Muhyiddin, Haji Muhyidan, Haji Mahanan gitu ya. Haji kalau. Punya anak 5, 5-nya haji kalau. Punya cucung pertama, cucung kedua haji pula. Nah ini nasabnya ini memang keturunan orang kaya ini. Turunan orang kaya ini.
Pokoknya pikiran alam bawah sadar dia itu harus berangkat haji. Pokoknya udah tahu harus berangkat haji. Nah ini nasab, namanya nasab. Memang bimbingan dari wong tua tuh. Namanya lin nasab. Bisa berangkat haji karena memang keturunan yang berangkat ke haji. Nah itu bisa berangkat haji. Nah ada yang ketiga. Yang ketiga ini kita usahanya kecil. Ya, kadang-kadang lebih lah ke arah bangkrut daripada untung. Iya kan ya? Yang kedua nasib. Nasab. Kalau nasab ini wong tua buntu, emak buntu, adik-beradik buntu. Untungnya di dusun kita tuh masuk urutan ke-8 orang paling buntu. Nah itu susah tuh berangkat haji tuh. Karena haji ini ibadah wong kayo. Nah pakai yang ketiga, al-hajju lin nasib. Karena nasib, Bapak Ibu. Iya, karena nasib. Kalau nasib tak bisa ditolak. Ada cerita Ustadz membahas tentang nasib ini. Seorang orang ibu-ibu ditabrak oleh mobil Fortune. Jedar, motornya ditabrak. Masuklah IGD Bapak Ibu. Bainal haya wal maut, antara hidup dengan mati ibu ini. Pokoknya uang ini bertanggung jawab, uang ini. Ya Allah, cak mana ini? Oh diurusi bu, diurusi. Sadar ibu ini. Ketika dia sadar, Pak Haji ini ngomong, ya Allah Bu Haja, aku minta maaf katanya. Aku nabrak kamu. Kamu tidak usah khawatir ya Bu Haja. Aku lah tahu kamu ada anak 2. Anak kamu aku unjuk kamu beasiswa. Kamu juga jangan khawatir Bu Haja. Selama kamu sakit aku biayai. Selama kamu nak butuh apa-apa, selama kamu sakit pokoknya aku bertanggung jawab Bu Haja. Tenang baik. Nangis Bu Haja ini. Nangis ya Allah. Nangis tuh, oh je bapak yang ngabrak tadi. Ngapa inilah dikasih duit tanggung jawab masih nangis. Nangis dia nangis lagi. Ngapa Bu kamu nangis? Apa itu namanya aku Haja? Aku nih belum haji. Jadi aja itu ngomong. Oh ya Allah, ya sudah. Kalau memang kamu belum haji, kita daftar kamu ke berangkat ke haji. Din nasib. Ibu-ibu, kalau nak nyoba, boleh. Jalan baru bandara itu tuh. Itu kebut-kebut kali tuh. Ya, bapak nak nyoba, kalau nak nyoba boleh. Kebut-kebut kali tuh terang itu, Insya Allah. Pas nyebrang nggak usah noleh lagi haji. Insya Allah masuk kubur. Insya Allah masuk kubur. Insya Allah masuk kubur. Tidak ketik lagi pertanggungjawaban yang nabrak lari. Astagfirullah. Tapi ini bercanda. Tapi serius. Orang-orang yang lin nasib itu memang ada. Lamo melo ibos tadi kan. Lah dari tahun 2011 melo ibos. Jadi karyawan, jadi ketua bidang administrasi, ya kan? Lama-lama berangkat umroh. Ada janda Heri. Lama juga jadi ustadz Ali pajak ngaji. Didengar di sini ada dari PT tadi kan? Iya kan dari PT sudah pajak kedua umroh dulu. Begoyor. Pajak ngaji banyak, lin nasib banyak. Kawan-kawan kita yang hafal Al-Quran 5 juz menang di FTQ berangkat. Ada kawan-kawan kita yang pajak ngaji baik dengan uang berangkat lin nasib. Kita harapannya ada lin nasib. Insya Allah semua kita niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah. Haji itu Allah yang perintahkan, haji itu Allah yang memerintahkan kita, maka kita niatkan pasti Allah mampukan, pasti Allah sanggupkan. Harus yakin dulu dari kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya acara hari ini kita mendoakan dan kita minta didoakan. Doa, mendoakan, minta didoakan. 3 poinnya. Kita doa sendiri, minta didoakan dengan Pak Haji Yunus dan keluarga, dan saling kita mendoakan sesama kita. Mudah-mudahan kita dimampukan secara fisik, dimampukan secara ekonomi, dimampukan juga secara kesempatan. Yang kesemuanya insya Allah menghantarkan kita ke tanah suci Mekah dan Madinah sebagai seorang haji dan hajah. Amin ya rabbal alamin. Ala ukhtima minkum, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf sekali lagi Pak Haji dan Bu Haji, Ustadz dan Ustazah Kiai, bukannya menggurui, Ananda cuma sekedar belajar dan membaca kemudian menyampaikan. Kalau pengalaman masih sangat jauh dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Umriyadi SUD atas ceramahnya tentang haji dan kematian.